Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya nih pemirsa, kembali lagi bersama saya Raudlo Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pendidikan adalah pondasi utama dalam pembangunan suatu daerah. Namun, setiap tahunnya penerimaan murid baru atau SPMB selalu menjadi ujian kematangan bagi sistem pendidikan kita. Mulai dari carut-marut akurasi sistem zonasi, bahkan sampai adanya kecurangan titip-menitip kursi yang mencederai keadilan bagi anak-anak khususnya di Kabupaten Serang. Menanggapi hal ini, tentunya pemirsa legislatif tidak boleh tinggal diam. Fungsi pengawasan harus diperketat demi memastikan bahwa SPMB tahun 2026 berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak luar. Pada hari ini tentunya kita akan mengupas tuntas nih komitmen pengawalan tersebut langsung bersama narasumber yang memegang komando pengawasan sektor pendidikan di Kabupaten Serang telah hadir di studio Sultan TV Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang Bapak Abdul Basit. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang rasanya Pak, ini kami dapat menyambut kehadiran Bapak di Sultan TV. Sama-sama. Semoga ini bukan pertama nih Pak ya, kita akan terus nih Pak. Amin. Dan tentunya perbincangan kita hari ini cukup menarik Pak, ini terkait dengan SPMB. Seperti tadi nih Pak, prolog yang sudah saya sampaikan di awal. Ini kan meskipun ini sudah diinformasikan ya Pak ya oleh pihak-pihak manapun terkait dengan tidak ada kecurangan mengenai SPMB. Namun ternyata Pak, keresahan ini kan dari masyarakat masih terus ada. Lalu Pak, menanggapi hal tersebut nih Pak ya, selaku Ketua dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang dan juga bermitra dengan Dinas Pendidikan, sejauh mana sih Pak DPRD Kabupaten Serang terlibat dalam SPMB tahun ajaran 2026-2027? Ya, terima kasih Teh. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Sultan TV yang pada hari ini mengundang kami dalam rangka terkait dengan persiapan SPMB yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang. Tentunya kita punya kewenangan terkait dengan di dunia pendidikan, wabil khusus terkait dengan SPMB ini, kita dari tingkatan pendidikan usia dini sampai tingkat SMP, karena itu kewenangan pemerintah Kabupaten Serang. Nah, kaitan dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan, jauh-jauh hari kita coba sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan terkait dengan persiapan SPMB. Yang pertama tentu kita harus mempedomani daripada petunjuk teknis legislatif, kepolisian, kejaksaan melibatkan dan yang lainnya untuk mengawal petunjuk teknis ini. Makanya kita ada komitmen bersama, ditandatangani bersama terkait dengan SPMB ini harus mengacu pada 5 prinsip yang tadi yang tertuang dalam Juknis yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Serang. Dan Juknis itu sudah dipublikasikan? Nah, ini salah satunya mungkin ini, dan kami harapkan kepada dinas dari awal supaya dipublikasikan kepada masyarakat kaitan publikasi terkait dengan Juknis itu. Tapi ketika berkomitmen kita bersama itu ditandatangani bersama, komitmen bersama itu ya tentunya dengan media juga kita sudah sampaikan hal-hal itu. Jadi masyarakat nih tahu ya Pak ya. Ini jangan sampai ada petunjuk teknisnya tapi ketika nanti masyarakat bertanya, wah di mana ini? Tadi Bapak menyampaikan ini juga akan dipublikasikan. Kemudian juga bekerja sama lewat media-media ya Pak. Kemudian juga kita minta kepada Dinas Pendidikan juga, karena ini leading sektornya Dinas Pendidikan, kepada para kepala-kepala sekolah itu agar secepatnya melakukan publikasi terkait Juknis itu, gitu. Betul. Paling tidak kepada masyarakat di wilayah sekitarnya, karena kita cakupannya bukan hanya tingkat SMP, tetapi mulai pendidikan dini,
kan ya anak-anak dini sampai ke tingkat SMP. Tingkat SMP. Yang mengatur juknis ini. Nah, kalau tadi kan bicara soal bagaimana keterlibatan dari DPRD, kemudian juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Lalu nih Pak, untuk pengawasannya, apakah dari DPRD juga turut Pak ini mengajak atau pengusung dari lembaga pengawas eksternal atau seperti ombudsman seperti itu untuk bagaimana ini sama-sama menjaga gitu ketertiban dan kredibilitas tadi SPMB tahun 2026 ini. Pertama tentu saya minta kepada kepala dinas terkait dengan pengawasan kita. Pengawasan secara melekat. Saya minta kepada kepala dinas agar siapkan nomor secara online untuk menerima pengaduan dari masyarakat, dan ini nomor ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Itu sudah saya sampaikan yang pertama. Yang keduanya tentu kami tetap memonitor terkait dengan pelaksanaan ini. Pelaksanaan, apalagi sekarang zaman medsos, mudah kan, cepat kan informasi. Nah, ketika hal ini terjadi, hal-hal yang tadi tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah kita tetapkan, apalagi kita sudah berkomitmen bersama, ini ya harus kita tindak tegas, kan gitu. Betul. Nah, untuk sementara ini memang kami DPRD belum melakukan MOU dengan Ombudsman, jujur saja, tapi mungkin ke depan kita akan lakukan itu. Oke, baik. Tapi kami menginginkan masyarakat secara luas ikut terlibat untuk mengawasi sistem penerimaan siswa baru ini. Baik. Dan tapi akhirnya tadi ya Pak ya, dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, tadi ada nomor, kemudian juga tetap dimonitor. Nah, ini masih bicara soal pengawasan Pak. Ini masyarakat kan kadang sering menganggap DPRD ini ya memang sebagai salah satu bentuk lembaga yang mengawasi. Namun kadang juga nih Pak ada yang itu mah sekadar ibaratnya tadi pengawasan untuk sari modal saja. Nah, tanggapan Bapak terkait hal tersebut dan juga langkah yang dilakukan oleh DPRD bahwa membuktikan bahwa bukan hanya tidak sekadar pengawasan belaka saja, seperti apa Pak? Tentunya dari sebuah pengawasan ini yang menjadi sebuah temuan-temuan yang ada, kita akan tindak lanjuti. Ditindaklanjutinya yang pertama tentu kita akan mengundang Dinas Pendidikan dalam hal ini yang punya tanggung jawab penuh menjalankan terkait dengan sistem penerimaan siswa baru ini, ya kan? Di mana tetap kemudian ada persoalan, maka apabila ditemukan dan ini ada oknum-oknum yang bermain, saya sudah ingatkan juga kepada Dinas Pendidikan jangan segan-segan untuk memberikan sanksi. Kan gitu. Itu yang sudah kita ingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Jangan segan-segan itu untuk lakukan tindakan-tindakan sanksi. Taruhlah kalau ada titip menitip seperti itu, siapa yang melakukannya, terus berkolaborasi dengan siapa, kan gitu. Kita harus urut. Kalau memang usut tuntas. Nah, ini harus karena kita sudah melakukan komitmen, termasuk Bupati menganjurkan seperti itu, ya kita harus ada tindakan tegas. Kalau itu dilakukan kepala sekolah, kalau itu unsur insan pendidikan lainnya, ya kita lakukan secara tegas. Apalagi kalau sampai ada istilah suap menyuap lah. Nah, ini kan udah faktornya faktor pidana, dan itu udah kita lakukan komitmen bersama untuk dilakukan pengusutan secara tuntas. Jadi Gitu. untuk sanksi ada ya Pak ya? Iya. Dan itu harus dipertegas Harus lagi nih Pak? dipertegas lagi itu. Kan gitu. Iya, betul, ya betul. tentunya kami sebagai lembaga DPRD merekomendasikan untuk melakukan hal itu. Oke, terkait dengan apa yang akan dilakukan jika pelanggaran tersebut terjadi ya Pak ya. Nah, ini kan akhirnya juga menjadi sebuah hal yang meresahkan bagi masyarakat ya Pak. Nah, ini bicara soal hal yang meresahkan bagi masyarakat. Sudahkah mendengar ada mungkin keluhan dari masyarakat terkait SPMB? Untuk sementara ini sampai tingkat SMP ya belum untuk sementara ini. Masih aman ya Pak? Masih aman, belum kan gitu. Keluhan-keluhan atau aduan-aduan dari masyarakat. Gitu. Jadi masih aman, tapi juga tidak menutup kalau memang ada keluhan, sangat terbuka. Sangat terbuka. Nah, itu nih Pak yang terbuka. paling penting. Sangat terbuka. Tinggal sampaikan saja kepada kami. Insya Allah kami yang akan melakukan proses tindak lanjutnya. Oke, baik. Nah, ini bicara soal SPMB ini berkaitan juga dengan pendidikan. Saya ingin menanyakan pada Bapak nih Pak, tanggapan Bapak, seberapa penting sih Pak pendidikan dapat merubah kondisi kabupaten atau wilayah yang ada?
kalau menurut Bapak sendiri? Ya, karena pendidikan ini kan faktor utama dalam konteks melakukan proses pembangunan, kan gitu. Kenapa faktor utama? Karena kita dari peningkatan interpretasi manusia IPM-nya itu tentunya faktor utamanya yaitu dari faktor pendidikan, kan gitu. Dari pendidikan inilah kemudian pola pikir masyarakat akan semakin maju. Dari majunya pola pikir akan berimpak pada persoalan pendapatan ke depannya. Makanya yang kita kejar kemudian yang pertama terkait dengan pendidikan, tentu ini yang menjadi penopang paling utama dalam konteks pembangunan, yaitu akan meningkatkan pola pikir, akan membentuk karakter manusia, akan membentuk kemudian jiwa daripada manusia itu sendiri, termasuk karakter ini di dalamnya akhlak daripada masyarakat. Sehingga disinilah kemudian pondasi awal dari proses pembangunan itu yaitu di nilai pendidikan. Oke, jadi sepenting itu ya Pak ya. Ini ngomong-ngomong pendidikan, tadi akhirnya Bapak menyampaikan bahwa ini berdampak pada bagaimana pembangunan di wilayah tersebut dan yang lain-lain. Dan tadi pendidikan karakter juga ternyata memang amat sangat penting. Seperti itu. Nah Pak, ini masih dalam nuansa SPMB. Apa sih Pak hal yang ingin mungkin Bapak usulkan, atau bukan usulkan ya, lebih harapkan lah terkait dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Serang, mohon maaf. Ya, harapan kita bahwa kemudian dalam konteks penerimaan siswa baru di tahun 2026 ini itu lebih rapi. Itu yang pertama. Yang keduanya, tidak ada diskriminasi. Yang paling utama nih, tidak ada diskriminasi, karena terkadang kan yang sudah ini terkadang ada diskriminasi, padahal kita kan sudah mengatur sistem penerimaan ini. Yang pertama terkait dengan zonasi atau domisili kan, kemudian jalur afirmasi, kemudian juga terkait dengan prestasi, kemudian terkait juga dengan mutasi, dan itu komposisinya sudah diatur juga kan gitu, maksimalnya berapa kan gitu, domisili maksimal 40% kan gitu. Kemudian kaitan dengan afirmasi 20%, prestasi 25%, mutasi 5%. Kan sudah diatur itu aturannya. Nah, ini semoga dijalankan sehingga apa? Jangan sampai afirmasi ini kan terkadang diabaikan. Betul. Afirmasi ini, padahal afirmasi ini diperuntukkan adalah untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya kan, itu yang pertama. Sehingga tidak ada lagi kemudian istilah diskriminasi karena dia tidak mampu, tidak boleh itu. Karena itu ada punya hak yang sama kan gitu. Kita harus lindungi. Kemudian disabilitas juga kan gitu. Mentang-mentang umpamanya dia punya kekurangan, nah akhirnya tidak diterima. Jangan, karena itu adalah hak dia. Ya kan? Karena sehingga kita atur ada jalur afirmasi itu. Nah itu. Betul. Jadi sebenarnya dari berbagai tadi strategi yang sudah disiapkan pemerintah ya Pak, ini menandakan bahwa pendidikan adalah hak sebagai segala bangsa dan semua orang. Anak bangsa itu. Betul Pak ya. Tadi entah yang mempunyai kekurangan baik secara finansial ataupun secara fisik dan lain-lain, dan ini dihadirkan pendidikan yang layak untuk seluruh masyarakat. Betul. Nah, Pak, boleh disampaikan kepada pemirsa setia Sultan TV ini Pak, terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, berikut juga dengan pesan Bapak mengenai SPMB tahun 2026 khususnya di Kabupaten Serang. Ya, harapannya pertama tentu kepada masyarakat seluruh Kabupaten Serang, ayo kita kawal anak-anak kita untuk mengikuti atau mendidik anak kita di jenjang sekolah masing-masing. Kan itu yang pertama. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Itu catatan kita. Kenapa? Kalau kita urut di tahun 2025 yang lalu, angka putus sekolah di Kabupaten Serang ini cukup tinggi. Karena ada sekitar 10.000 anak yang tidak melanjutkan. Nah, ini kan menjadi catatan. Apa penyebabnya? Kita urut juga. Ternyata kemudian penyebabnya rata-rata mayoritas adalah faktor ekonomi. Padahal pemerintah
sudah memberikan kebijakan penuh terkait dengan masalah biaya pendidikan. Ada yang namanya dana BOS, jadi tidak gratis lah urusan pendidikan. Kemudian untuk kehidupannya ada juga dana KIP, kan gitu. Kemudian kalau masih dianggap kurang terkait dengan masalah ekonomi untuk transportasi segala macamnya, ya kita diskusikan lewat bantuan keuangan pemerintah daerah, kan seperti itu. Makanya harapannya yang pertama kepada masyarakat kabupaten, ayo kawal anak-anak kita supaya mengenyam bangku pendidikan khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Serang. Itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan SPMB. Kaitan dengan SPMB tentu karena keterbatasan kita di jumlah ruang belajar, khususnya tingkat SLTP, khususnya ini tingkat SLTP, karena kalau kita kalkulasikan lulusan SD sekarang ini diperkirakan yang tidak diterima di sekolah negeri itu sekitar 12 ribuan, maka ada peran-peran swasta. Jangan putus asa, kasih masukan tetap anak-anaknya supaya tetap belajar terus, lanjutkan. Toh sama saja di swasta juga sama diakui, tinggal bagaimana kita pemerintah daerah mendorong sekolah-sekolah swasta ini agar meningkatkan kualitasnya. Itu jangan sampai ibaratnya kalau enggak masuk ke sekolah A anaknya mogok sekolah kan gitu. Betul. Jangan sampai. Ini peran kita, peran orang tua, peran lingkungan, toh sama saja pendidikan mau di negeri maupun di swasta juga tergantung daripada kitanya dan juga lingkungan wilayah pendidikannya, kan gitu. Baik, terima kasih Bapak atas pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi untuk seluruh masyarakat jangan pernah berkecil hati ya Pak ya. Dengan keterbatasan yang dimiliki, tenang, pemerintah sudah mempunyai banyak program untuk membantu bagaimana seluruh masyarakat, anak-anak bangsa ini dapat mengenyam pendidikan dengan layak seperti itu. Karena tentunya Pak, betul sekali dengan pendidikan ini akan berdampak pada seluruh aspek-aspek yang luar biasa. Ya. Mari kita bersama-sama mengawal nih Pak ya. Ya, siap. Dari DPRD akan mengawal, kemudian juga dari tim-tim media juga Pak ya, harus mengawal tentunya akan mengawal bagaimana keberlangsungan dari SPMB tahun 2026 ini agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan juga tadi ada tambahan lain ya dari inisiasi Kabupaten Serang seperti itu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Tidak Terima terasa kasih. nih Pak. Ini kalau ngobrol-ngobrol gini udah 20 menit lebih nih Pak. Gitu ya. Iya. Semoga Emang kita senang kalau ngobrol-ngobrol kayak begini Bang. Iya, betul banget Pak. Jadi Bapak jangan bosan ya Pak. Amin. Sultan Insya Allah nanti kita nggak bosan. ngobrol-ngobrol Insya Allah. lagi. Siap. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang Bapak sampaikan kepada pemirsa setia Sultan TV ini dapat menjadi penambah wawasan. Amin. Dan bermanfaat. Terima kasih Terima Bapak. sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Amin. Kita tutup ya Pak ya Mangga. perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita hari ini mengenai bagaimana ini mengawal SPMB tahun 2026 khususnya di Kabupaten Serang bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang Bapak Abdul Basit. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Saya Raudla Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.